Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas taufiknya. Jangan lupa untuk kita selalu bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita sambung kembali kajian kita dari kitab A'malul Qulub, dan pada malam yang kita harapkan keberkahannya ini kita akan membahas salah satu amalan hati, yaitu at-tafakkur. At-tafakkur fil lughah huwa taraddudul qalbi fi syai'. At-tafakkur itu kalau dalam bahasa Arab, secara bahasa, hati kita memikirkan sesuatu, maka itulah yang dinamakan dengan at-tafakkur. Yang dimaksud di sini adalah taraddudul qalbi bin nadhari wat tadabburi li talabil ma'ani. Manakala hati kita memikirkan, menghayati, mentadabburi sesuatu untuk mendapatkan suatu makna. Sehingga para ulama mereka menjelaskan fattafakkuru idzan, maka yang dimaksud dengan tafakkur adalah huwa tasarruful qalbi fi ma'anil asya'i li idrakil matlub. Berfikirnya hati terkait makna-makna sesuatu untuk mendapatkan tujuan kita, untuk mendapatkan maksud dan tujuan kita. Jadi yang berfikir itu di sini hati atau kalbu, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, memikirkan penciptaan diri kita, memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini, bahwasanya itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kemudian kita jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuannya. Tujuannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni kita, dan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sehingga tujuan kita bertafakkur adalah untuk tadzakkur, untuk mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan tafakkur itu membuahkan zikir. Kalau kita berfikir ketika malam muncul bintang, muncul bulan, kita jadi ingat yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan. Di waktu subuh, kemudian terbit matahari, setiap hari seperti itu
kita lihat matahari yang terbit, kita ingat pencipta matahari tersebut. Ini yang namanya tafakkur, kemudian melahirkan atau membuahkan yang namanya tadzakkur, yaitu zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang kita pikirkan, yang kita tafakkuri, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergantian siang dan malam, tidak ada yang bisa mengganti siang dan malam ini jamaah sekalian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Coba seluruh manusia suruh berkumpul, semua orang-orang hebat, orang-orang pintar, suruh berkumpul untuk menciptakan alat yang bisa membalik siang jadi malam, malam jadi siang, tidak ada yang mampu. Namun siang malam silih berganti setiap hari, bahkan tepat sekali waktunya, ya, sesuai dengan hukum alam yang terjadi. Sampai-sampai bisa diprediksi kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam, kapan musim dingin, kapan musim panas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan keteraturan di alam semesta ini. Itu adalah tanda keesaan Allah. Hanya Dia yang bisa mengatur itu, dan hanya Dia sendiri. Karena kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang yang mengatur alam semesta ini pasti kacau balau, ya. Yang satu mau matahari terbit dari timur, yang satu mau matahari terbit dari selatan, kan kacau jadinya. Tapi kita tidak melihat kekacauan di alam semesta ini. Justru yang kita lihat adalah keteraturan. Terus setiap hari terbit dari timur, terbenam di mana santri? Di laut. Terbenamnya di laut, terbenam di arah barat. Terus seperti itu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melakukan itu, sehingga apa yang kita lihat di alam semesta ini, kita pikirkan, kita sampai pada kesimpulan, oh, tidak mungkin ada 2 Tuhan, ada 3 Tuhan, 4 Tuhan di alam semesta ini. Pasti hanya satu kehendak. Ini yang kemudian melahirkan zikir. Kita jadi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang maha kuasa untuk mempergilirkan siang dan malam. Dia yang maha kuasa menciptakan bintang-bintang. Dia yang maha kuasa menciptakan bulan, yang dengan bulan itu kita tahu kapan kita puasa, kita tahu kapan kita lebaran, kapan kita nyembelih kurban, ya. Dia yang menciptakan matahari, yang dengan matahari itu para ilmuwan tahu kapan akan musim dingin, kapan akan musim panas. Subhanallah, ya. Itu tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta. Itu kita pikirkan, maka itulah yang namanya tafakkur. Tujuan kita bertafakkur adalah tadzakkur, mengingat, berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada, ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, walihada kanat ayatullahil matluwah wal mashhudah dzikra. Maka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang kita baca, tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca itu maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayatullahil matluwah, ayat-ayat Allah yang terbaca, yang dibaca, itu maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayatullahil mashhudah, ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah yang kita bisa lihat di alam semesta ini, itu namanya ayatullah al-mashhudah, al-kauniyah. Maka itu semua kalau kita pikirkan, kita lihat, kemudian kita pikirkan siapa penciptanya, siapa yang mengaturnya, maka itu termasuk zikir. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat
Ghafir. Ayat yang ke 53 dan 54. Nah, ini santri harus catat ini. Nama surat dan nomor ayatnya supaya nanti bisa murojaah ya. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Ini ayatullah al-matluwah, ayat-ayat Allah yang dibaca. Maksudnya adalah wahyu Allah yang Allah turunkan. Wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, apa itu? Taurat. Yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, Injil. Yang Allah turunkan untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Al-Quran. Allah menyebutkan huda wa dzikra liulil albab. Ayat-ayat Allah berupa Taurat, Injil, Al-Quran yang Allah turunkan itu Allah sebut dia sebagai petunjuk dan dzikra. Ya. Sesuatu yang dengannya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pernah berbicara atau mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran kita ingat. Kalimat-kalimat tersebut mengandung petunjuk sempurna kehidupan. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang maha berilmu, maha bijaksana, maha sayang kepada makhluknya. Makanya dia turunkan petunjuk buat kita. Zikra liulil albab, peringatan atau pelajaran bagi orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Ya, kalau kita tidak menggunakan akal kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya jamaah kita dengan binatang. Yang membedakan kita dengan binatang apa? Akal. Akal kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Makanya orang yang tidak mau selamat dunia dan akhirat berarti dia tidak menggunakan akalnya. Kapan ayat-ayat Allah yang kita baca, Al-Quran, bisa memberikan faedah buat kita? Ya. Kalau akal kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah tersebut, kemudian kita amalkan, kita tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Al-Quran itu tadhkirah, pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini apa tadi? Ayatullahi al-matluwah, ayat-ayat Allah yang kita baca. Ada ayat-ayat Allah yang kita lihat di alam semesta ini. Al-ayatu al-mashhudah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang al-ayat al-mashhudah ini. Afalam yanzuru ila as-samai fawqahum. Tidakkah mereka melihat langit yang kami ciptakan yang berada di atas mereka, ya? Coba kita lihat langit itu, luas sekali. Tidak ada tiangnya. Kaifa banainaha? Tidakkah mereka memikirkan bagaimana kami membangun, menciptakan langit tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyannaha. Tidakkah mereka memikirkan bagaimana kami menghiasi langit dengan bintang-bintang? Subhanallah. Padahal bintang itu banyak sekali yang jauh lebih besar daripada matahari kita, jemaah sekalian. Saya pernah baca atau pernah nonton di video itu, matahari kita itu sama besarnya dengan 300.000 bumi kita ini. 300.000 kali lipat. La ilaha illallah. Sementara banyak sekali bintang-bintang di atas sana yang jutaan kali lipat lebih besar daripada matahari kita. Allahu Akbar. Kelihatan dia kecil dia karena jauh sekali. Jauh, sangat jauh. Dan jumlahnya, kata para ilmuwan, jumlah bintang-bintang itu
lebih banyak daripada pasir di lautan. La ilaha illallah. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Disuruh kita berfikir, bertafakkur oleh Allah. Tidakkah mereka melihat langit, bintang-bintang yang ada di langit? Bagaimana kami buat langit itu? Bagaimana kami menghiasi langit? Wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Tidakkah mereka melihat kepada bumi ini? Bagaimana bumi ini dibentangkan, ada gunungnya, ada lautnya, ada pohon-pohonnya banyak sekali. Belum lagi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ya. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Nah, itu juga Allah sebut sebagai dzikra. Ya. Pelajaran atau peringatan yang perlu diingat. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua yang perlu kita bertafakkur, memikirkannya. Pertama adalah ayat-ayat Allah yang kita baca, yakni Al-Quran. Makanya santri harus setiap hari membaca Al-Quran, di samping murajaah hafalannya. Kemudian nanti bertanya kepada ustadznya di kelas, apa makna ayat ini ustadz? Ustadz juga nanti menjelaskan. Kemudian setiap kita membaca ayat Al-Quran, kita pikirkan maknanya. Nah, ini namanya tafakkur. Tafakkur ayat-ayat Allah al-matluwah. Kemudian yang kedua yang kita disuruh pikirkan adalah penciptaan alam semesta ini. Langit, bumi, matahari, bintang, bahkan diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian itu terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada kamera canggih sekali, harganya ratusan juta. Tapi dia tidak sehebat mata kita. Lensanya, cara kerjanya tidak secepat mata kita. Ya, tidak ada lensa yang lebih hebat daripada lensa buatan Allah Subhanahu wa taala. Ini mata kita ini. Makanya kalau disuruh tukar mata kita pakai lensa kamera yang paling mahal, tidak ada yang mau. Tidak mau kita. Karena mata kita jauh lebih berharga. Nah, siapa yang menciptakannya itu kita disuruh pikirkan. Mustahil manusia yang menciptakan ini mata ini, mustahil. Mustahil kita sendiri yang menciptakan juga mustahil. Berarti ada zat yang maha kuasa, yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang mampu menciptakan itu semua, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya tafakkur. Kita berfikir, kemudian kita tadzakkur. Kita tafakkur, kemudian tadzakkur, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu buat apa kita bertafakkur? Apa manfaatnya? Para ulama mengatakan tafakkur itu adalah sumber atau awal semua kebaikan. Juga sebaliknya, tafakkur itu bisa menjadi sumber atau awal semua keburukan. Tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan yang baik-baik, maka dia akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau yang kita pikirkan adalah yang buruk-buruk, yang kita ingat adalah maksiat, yang kita ingat adalah bagaimana caranya saya balas dendam, yang kita ingat adalah bagaimana caranya saya mencuri sendal teman saya, ya, maka itu berpikir keburukan. Dia akan mengundang keburukan yang lain. Fattafakkuru huwa aslul khairi wasyarri. Maka tafakkur itu, kata ulama, dia adalah sumber atau asal semua kebaikan. Juga bisa jadi sumber asal semua keburukan. Ya. Itu orang-orang yang mau merampok bank, orang-orang yang mencuri, itu dia berpikir juga itu. Berpikir bagaimana supaya berhasil dia mencurinya, merampoknya.
akhirnya masuk penjara, akhirnya dihukum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kezaliman dan orang-orang yang zalim. Pasti Allah balas, cepat atau lambat. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Jangan sekali-kali kalian menyangka Allah lupa, lalai dari orang-orang yang berbuat zalim. Ya, Allah tidak lupa. Semuanya dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu qad yatafakkaru fi umurin tuaddi bihi ila al-mahalik. Kadang-kadang manusia itu dia berfikir, bertafakkur pada perkara-perkara yang bisa mengantarkan dia kepada kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan. Wa qad yatafakkaru fi umurin yahsulu lahu bisababi tafakkurihi fiha an-najah. Terkadang seorang hamba manusia dia berfikir atau bertafakkur pada urusan-urusan yang dengan itu dia bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya, dia berfikir bagaimana caranya supaya saya kuat beramal soleh. Dia berfikir bagaimana caranya supaya saya tidak malas beribadah, tidak malas belajar. Ini tafakkur juga namanya. Tafakkur yang seperti ini akan mengantarkan seseorang kepada kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Wa dzalika anna al-fikra huwa mabda'ul iradati wat talabi. Karena yang namanya tafakkur atau berfikir itu awal mula seseorang itu berkehendak. Ya. Awal mula seseorang itu berupaya, berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Awalnya dia berpikir dulu, ya, kalau saya begini maka saya akan celaka, maka dia akan berusaha untuk menghindar. Kalau saya berbuat seperti itu, insya Allah saya akan dapat rizki yang halal, saya akan dapat kesehatan, keafiatan, maka dia berupaya untuk mengerjakannya. Kalau saya mengamalkan yang itu, insya Allah Allah ridha, Allah cinta, maka Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan surga. Berusaha dia kerjakan. Kalau saya kerjakan yang itu, Allah marah, dicatat untuk saya dosa, nanti susah saya di akhirat, di dunia dan di akhirat, maka dia berusaha untuk meninggalkan. Ini tafakkur. Menjadi awal seseorang itu berbuat atau tidak berbuat. Berfikir dulu. Makanya ada ungkapan orang-orang bijak, sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat, kita pikir-pikir dulu. Jangan asal bicara, jangan asal berbuat. Yaqulu Ibnu Uyainah, al-fikratu nurun tudkhiluhu qalbak. Al-fikrah nurun tudkhiluhu qalbak. Yang namanya berfikir atau bertafakkur, kata Ibnu Uyainah, itu adalah cahaya yang dimasukkan ke dalam hatimu. Ya, kalau kita ingin hati kita bercahaya, hendaknya kita bertafakkur dulu. Nah, kemudian kenapa kita disuruh bertafakkur? Karena at-tafakkur menurut ulama salaf, termasuk para sahabat, ini termasuk ibadah, termasuk semulia-mulia ibadah. Bahkan di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ada yang menganggap ibadah tafakkur ini lebih utama daripada ibadah anggota badan.
Contoh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan rak'atani muqtasidatani, 2 rakaat yang pendek sederhana, fi tafakkurin, namun 2 rakaat tersebut diiringi dengan tafakkur, memikirkan apa yang dia baca, memikirkan bacaan Al-Quran dia, dipikirkan, memikirkan bacaan takbir dia, Allahu Akbar, dia memikirkan nanti di hadapan Allah dia disidang, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sujud membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, dia memikirkan Allah Subhanahu wa taala yang keberadaannya maha tinggi di atas arsy. Ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia menundukkan atau meletakkan keningnya ke bumi, ke tempat yang paling rendah, sebagai bentuk ketawaduan, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Jadi walaupun sholatnya hanya 2 rakaat pendek, tapi kalau sholatnya itu dia bertafakkur, memikirkan bacaan-bacaan sholatnya, maka ini kata Ibnu Abbas, khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Ini jauh lebih baik daripada sholat banyak rakaatnya semalam suntuk, tapi hatinya kesana kemari, tidak bertafakkur. Ya, dia sholat rakaatnya banyak, bahkan panjang, tapi hatinya memikirkan yang lain-lain, tidak mengingat Allah atau tidak memikirkan apa yang dia baca. Ya, orang yang seperti ini sama seperti orang yang sholat sambil ngigau, sholat sambil tidur. Orang tidur itu kan tidak mikir dia kan, sama, tidak dapat apa-apa sholat orang yang seperti ini. Na'udzubillah. Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah mengatakan, yuktabu lirrajuli min salatihi ma aqala minha. Seseorang itu dicatat pahala salatnya tergantung dia bertafakkur atau tidak. Semakin banyak dia bertafakkur di dalam salatnya, memikirkan salatnya, termasuk dalam hal ini memikirkan akhirat. Ya, ketika kita sholat, kita pikirkan akhirat, kita pikirkan surga dan neraka. Di mana tempat saya besok? Di surga ataukah di neraka? Ini termasuk bertafakkur. Nah, semakin banyak kita bertafakkur di dalam sholat kita, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Semakin sedikit, sedikit juga pahalanya. Kalau tidak ada tafakkur sama sekali, na'udzubillah, boleh jadi tidak ada pahala sama sekali sholat kita. Nah, Ustadz, bagaimana caranya kita bertafakkur, memikirkan bacaan sholat kita? Kita tidak bisa bahasa Arab. Maka jawabannya bagaimana? Belajar bahasa Arab. Atau paling tidak bertanya kepada Ustadz, Ustadz, apa maknanya surat Al-Fatihah ini? Apa makna kulhu, Ustadz? Mudah-mudahan di sini ada pengajian tafsir juga ya. Sudah ada Ustaz pengajian tafsir? Alhamdulillah. Nah, di situ ditanya. Harus tahu kita makna bacaan Al-Qur'an kita ketika sholat. Itu menambah kekhusyuan dan menambah pahala juga. Boleh jadi ada 2 orang dia sholat sama rakaatnya 2 rakaat, sama bacaannya, pendek panjang pendeknya sama, tapi pahalanya beda antara langit dan bumi, antara langit dan sumur. Bainas sama'i was sumur katanya. Yang pahalanya sampai langit itu karena dia bertafakkur, khusyuk dia dalam salatnya. Ya, yang pahalanya tidak ada karena boleh jadi tidak ada tafakkur sama sekali, atau tidak ada khusyuk, tidak ada keikhlasan sama sekali dalam salatnya, na'udzubillah. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, li an aqra'a fi lailatin hatta usbiha,
idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saya baca surat Al-Zalzalah, itu saja yang saya ulang-ulang. Saya sholat malam sampai subuh hanya membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu saja yang saya ulang-ulang. La azidu alaihima, tidak saya tambah pakai surat yang lain. Wa ataraddudu fihima, itu yang saya ulang-ulang. Wa atafakkar, tapi saya pikirkan maknanya. Saya bayangkan nanti bagaimana ketika Allah mengguncangkan bumi ini di hari kiamat. Ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, min an ahudzal qur'ana hadzan atau qala anthurahu nathran, daripada saya baca ayat yang banyak tapi saya tidak fikirkan maknanya, atau saya hanya sekedar baca saja, hati saya memikirkan yang lain. Walaupun ayat yang kita baca pendek, tapi itu kita bertafakkur padanya, maka justru itu yang lebih disukai oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Wa yaqulu Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, al-fikrah fi ni'amillahi afdalul ibadah. Memikirkan nikmat-nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah yang sudah kita rasakan, yang sudah kita dapatkan, itu termasuk seutama-utama ibadah, kata beliau. Ya, alhamdulillah hari ini saya sehat, sementara banyak orang sakit di rumah sakit. Ini ibadah kita memikirkan hal tersebut. Alhamdulillah hari ini saya bisa datang pengajian padahal hujan, banyak yang tidak bisa datang. Ini kita memikirkannya saja, itu ibadah. Itulah yang namanya ibadah tafakkur. Ya, belum lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di dalam Al-Quran ada beberapa contoh, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bertafakkur. Salah satunya ayat yang sering kita dengar, afala yanzuruna ilal, coba santri lanjutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan, melihat, memperhatikan sekaligus memikirkan terhadap penciptaan unta? Bagaimana mereka diciptakan unta itu? Unta itu luar biasa. Dia bisa jalan di padang pasir yang panas berbulan-bulan, tidak minum. Pasir panas, padahal tidak pakai sepatu unta, ya. Coba adik-adik yang santri ini disuruh jalan di pasir yang panas, tidak usah berbulan-bulan, cukup 5 jam saja, ya. Tidak pakai sepatu, tidak kuat pasti. Nah, unta itu berbulan-bulan dia jalan di padang pasir yang panas, tidak minum, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal. Siapa yang menjadikan dia mampu bertahan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia. Unta itu dia punya bulu mata. Kan dia tinggal di padang pasir, dia cari makan di padang pasir. Di padang pasir itu sering terjadi badai. Badai luar biasa, pasir terbang, bisa melukai mata. Allah ciptakan untuk unta itu bulu mata yang spesial, bisa menangkis pasir-pasir yang diterbangkan badai. Subhanallah, ya. Dan dia sabar berjalan di padang pasir itu. Coba pikirkan itu, siapa yang bisa bikin unta seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba lihat langit. Coba pikirkan bagaimana dia ditinggikan langit itu. Allah Subhanahu wa taala bahkan juga menyebutkan di langit itu ada pintu-pintunya. Wa futihatis samai. Apa coba santri lanjutkan? Ada yang hafal ayatnya? Hah? Fakanat abwaba. Nah, nanti di hari kiamat ketika langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada pintunya langit itu. Allah buat ada pintunya, cuman kita tidak bisa lihat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba mereka lihat gunung itu. Bagaimana Allah pancangkan, tegakkan gunung itu. Para ilmuwan mengatakan kalau seandainya tidak ada gunung, maka setiap hari kita akan kena gempa. Goyang terus begini. Tidak bisa tenang kita hidup. Semua mobil, motor semuanya akan terbang. Karena setiap detik akan terjadi gempa. Gempa luar biasa. Nah, gunung itu setelah diteliti seperti apa namanya? Paku baut yang ada apa namanya? Paku lah begitu ya. Pasak. Yang menyatukan antara kulit bumi bagian atas dengan kulit bumi di bawahnya. Kalau tidak ada gunung itu setiap hari goyang. Tidak bisa hidup kita di bumi ini. Itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan menyiapkan itu untuk kita semua. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Subhanallah ya. Nah, ini kita disuruh oleh Allah untuk lihat, perhatikan, pikirkan. Makanya santri-santri nanti biasanya pas liburan akan diajak oleh ustadz-ustadznya untuk rihlah ke pantai, ke gunung, ke air terjun. Tujuannya itu adalah untuk bertafakkur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin kagum kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk ibadah. Itu termasuk ibadah. Nah, kemudian terkait tafakkur ini yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita tafakkuri adalah apa tujuan kita diciptakan? Apa tujuan kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beribadah dengan baik kepada Allah? Bagaimana caranya kita supaya selamat dunia, selamat di alam barzakh, selamat di akhirat, masuk surga? Itu juga tafakkur. Bagaimana caranya kita supaya tidak celaka di dunia, di alam barzakh, celaka di akhirat, masuk neraka? Itu juga termasuk tafakkur. Termasuk bertafakkur juga bagaimana caranya kita mendapatkan kemaslahatan dunia yang kita gunakan untuk akhirat kita. Ini berpahala kita memikirkannya. Bagaimana misalkan bapak-bapak memikirkan bagaimana caranya saya dapat rizki yang halal, yang dengan rizki itu saya bisa berinfak, memberikan nafkah yang halal untuk keluarga, menyekolahkan anak di sekolah sunnah, menjadikan anak saya hafal Al-Quran. Berfikir tentang itu ibadah. Itu termasuk tafakkur fi masalihi fil masalih ad-dunyawiyah. Kemudian berfikir terkait semua perkara-perkara yang bermanfaat. Ini juga termasuk tafakkur. Dan tafakkur yang paling bermanfaat adalah bertafakkur tentang akhirat. Nanti kita akan ditanya oleh Allah, kita berdiri di hadapan Allah, kemudian akan catatan amal kita akan dibagikan, diperlihatkan. Kita baca sendiri amalan kita. Itu kita ingat, kita pikirkan. Gimana nasib kita? Apakah kita termasuk ashabul yamin atau ashabus shimal, golongan kanan atau golongan kiri?
Ya, golongan kanan yang akan berbahagia masuk surga, golongan kiri yang akan masuk neraka. Nauzubillah. Termasuk yang perlu kita pikirkan adalah aib-aib kita, dosa-dosa kita. Kemarin saya melakukan ini dan itu dosa. Itu kita pikirkan sehingga kita beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu tujuannya ya. Kemudian yang perlu kita pikirkan juga adalah kewajiban kita saat ini, wajibul waqti, kata para ulama. Sekarang ini apa yang paling wajib kita lakukan? Nah, kebetulan ini sudah masuk waktu azan, maka kewajiban kita saat ini adalah ada azan kemudian kita menjawab azan. Nah, untuk itu kita stop dulu pengajian kita dengarkan azan, kemudian kita jawab azan. Itu termasuk wajibul waqti, memikirkan, mengerjakan apa yang harus dilakukan saat ini. Silakan. Siapa yang azan dulu? Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salam. Kemudian ini yang paling penting jamaah sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa selalu mengamalkan ibadah tafakkur ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditolong, supaya kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan tafakkur ini.
Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan doa ini dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa selalu mengingatmu. Nah, mengingat Allah ini adalah hasil dari tafakkur, buah dari tafakkur. A'inni ala dzikrika wa syukrika. Tolong aku agar selalu bisa bersyukur kepadamu. Tolong aku agar selalu bisa beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini kita baca. Kapan dibaca doa ini? Setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Atau boleh juga dibaca di waktu-waktu yang mustajab. Boleh. Kapan-kapan juga boleh dibacain. Nah. Santri sudah hafal doanya? Ada yang hafal doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Kemudian supaya kita juga bisa bertafakkur ini, caranya adalah membiasakan diri bertafakkur. Ya. Setiap kita baca Al-Qur'an, kita tidak tahu maknanya, kita tanya. Kemudian setiap kali kita baca ayat tersebut, kita ingat-ingat maknanya. Setiap kali kita keluar rumah, kita lihat langit, kita lihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kali kita mendapatkan nikmat, anugerah, rizki, kita ingat, kita berfikir, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan rizki itu sampai kepada kita. Ini tafakkur, kemudian tadzakkur. Bahkan ketika kita mendapatkan musibah, ya, semoga Allah menjaga kita semua, ya. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, terpleset, jatuh, atau kena penyakit, ingat bahwasanya semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian buat kita. Kita pikirkan itu, oh ini jangan-jangan karena dosa saya. Ini saya sudah berbuat ini dan itu. Maka kita beristighfar. Itu tafakkur juga. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian berupa musibah, maka sebabnya itu adalah perbuatan dosa kalian. Ya, jadi kita ingat, semua musibah-musibah yang menimpa kita itu penyebabnya adalah dosa kita. Itu juga kita ingat-ingat, itu termasuk tafakkur. Kita ingat-ingat supaya kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, memberikan kita taufik untuk beramal saleh, dan memberikan kita taufik juga untuk bertafakkur dan bertadakkur, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.